Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi tinggal 2 hari lagi ya pendaftaran seleksi P3K untuk periode pertama akan segera ditutup, yaitu di tanggal 20 Oktober 2024. Dan hari ini sekitar 3 jam yang lalu BKN telah memberikan informasi terbaru berkaitan dengan jumlah pelamar P3K yang sudah membuat akun, yang sudah submit, yang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat, dan yang sudah diverifikasi tidak memenuhi syarat. Dan BKN juga memberikan saran kepada para calon pelamar P3K agar segera mendaftar gitu ya. Jangan mendaftar di akhir waktu. Karena tentunya jika seluruh calon pelamar mendaftar di akhir waktu, nantinya bisa saja web SSCASN akan error. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat ya statistik jumlah pelamar P3K per hari ini yang sudah diupload oleh BKN di Instagram resmi ya milik BKN. Dan nanti kita juga akan coba jelaskan berkaitan dengan apa itu TMS dan apa itu MS. Untuk lebih jelasnya, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah statistik terbaru ya berkaitan dengan jumlah pelamar P3K di tahun 2024 ini per hari ini ya, yang diupload oleh atau melalui Instagram resmi milik BKN sekitar 3 jam yang lalu. Kita coba lihat ya statistik pendaftaran P3K Guru 2024 data BKN 18 Oktober 2024 per 12.00 WIB ya. Untuk pelamar yang sudah mendaftar sebanyak 247.451 orang. Kemudian yang sudah submit atau sudah menyelesaikan proses pendaftaran sampai dengan resume sebanyak 186.498 orang. Masih setengah lebih dikit gitu ya, masih banyak yang belum mengakhiri pendaftaran. Kemudian yang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat 63.108 orang, yang sudah diverifikasi dan tidak memenuhi syarat sebanyak 2.963 orang. Kemudian ini untuk P3K tenaga kesehatan ya, teman-teman bisa lihat sendiri lebih sedikit yang sudah mendaftar dan sudah mensubmit. Kemudian ini untuk P3K tenaga teknis. P3K tenaga teknis sudah hampir 1 juta gitu ya, 1 juta pelamar. Dan kita coba bacakan captionnya. 2 hari jelang penutupan pendaftaran seleksi P3K 2024 periode 1. Cek perkembangannya hari ini dan pastikan akhiri pendaftaran setelah submit seluruh persyaratan lengkap. Selalu baca buku petunjuk dan pengumuman instansi sebelum mendaftar. Hindari submit atau resume di akhir atau batas waktu gitu ya. Jadi karena tentunya ditakutkan akan terjadi error pada web SSCASN sehingga teman-teman tidak bisa menyelesaikan proses pendaftaran. Segera akhiri proses pendaftaran jika memang seluruh dokumen persyaratannya sudah disubmit. Dan kali ini kita akan coba jelaskan berkaitan dengan verif MS dan verif TMS gitu ya. Jadi MS ini adalah memenuhi syarat dari instansi. Kemudian TMS adalah tidak memenuhi syarat dari instansi. Jadi masing-masing instansi jika sudah ada pelamar yang mendaftar di instansi tersebut, admin instansi langsung mengecek gitu ya calon pelamar tersebut apakah dokumen yang diupload memenuhi syarat atau tidak gitu. Jadi tidak menunggu ditutupnya pendaftaran, tetapi admin instansi langsung mengecek terkait dengan kelengkapan dan apakah dokumen tersebut sudah benar gitu. Jika benar dan lengkap, tentunya calon peserta memenuhi syarat, artinya nantinya akan lolos seleksi administrasi dan tinggal melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi. Tetapi jika terdapat kesalahan pada saat proses pendaftaran atau dokumennya kurang lengkap atau dokumennya tidak valid,
teman-teman akan TMS, tidak memenuhi syarat pada saat proses seleksi administrasi, sehingga teman-teman tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi. Jadi hati-hati dalam melakukan proses pendaftaran, karena dari sini bisa dilihat bahwa teman-teman yang sudah melamar dan sudah mengakhiri proses pendaftaran ternyata banyak yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat sudah dipastikan bahwa di tahun 2024 ini teman-teman tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.